Pak Jokowi dibilang oleh Rocky Gerung nggak berprestasi itu, ini prestasinya tuh. Kayak itu, saya mau ulangi sih yang dikatakan oleh Purbaya, karena itu contoh pertama ketika seseorang dapat kedudukan yang istimewa untuk menyelenggarakan republik, dia mulai dengan membela rejim sebelumnya. Ini udah kacau nih si Purbaya nih. Apalagi dia katakan, ya ini buktinya grafik ini tadinya buruk, tapi setelah diintervensi oleh Pak Jokowi melalui Purbaya jadi baik itu. Ya setelah diintervensi, bukan karena diintervensi. Logikanya udah salah itu kan? Jadi sesuatu yang disebut kesalahan post hoc ergo propter hoc. Sesuatu yang terjadi setelah ini, setelah yang sebelumnya, seolah-olah disebabkan oleh itu tuh. Banyak faktor yang menyebabkan. Jadi puji-pujian itu yang kemudian dikritik publik. Pak Purbaya nggak begitu cara berpikir logikanya tuh. Anda bilang setelah diintervensi maka membaik, tapi bukan karena diintervensi. Beda itu. Sesuatu yang terjadi secara serial berbeda dengan sesuatu yang terjadi karena sebab akibat, karena kausalitas. Jadi itu yang seringkali kita kritik. Ini darurat logika, kita jangan darurat logika. Bicaranya waktu. Kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Rocky Gerung ya? Ya, Rocky Gerung. Bapak juga menginginkan si Rocky Gerung itu buat minta maaf langsung. Minta apa? Minta maaf langsung juga meminta mungkin. Nggak minta ke publik, minta ke publik juga nggak apa-apa. Itu kan itu semacam kontrol juga buat saya. Artinya gini, jangan terlena juga lu tidur melulu. Tentang di Kementerian Keuangan anak buahnya banyak gaji naik. Nggak sama dia. Terus tidur. Saya kesini bukan untuk tidur kayak gitu. Itu kritik positif menurut saya. Sampai satu hal yang dia bilang katanya kayak cuma juru bayar nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah, itu maksudnya. Biar aja nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan? Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Minta apa? Nggak minta ke publik juga nggak apa-apa. Itu kan itu semacam kontrol juga buat saya. Artinya gini, jangan terlena juga lu tidur melulu. Tentang di Kementerian Keuangan anak buahnya banyak, gaji naikin sama dia. Terus tidur. Saya kesini bukan untuk tidur kira-kira gitu. Itu kritik positif menurut saya. Sampai satu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah itu mesti dia koreksi nanti. Oke, kalau udah, makasih semuanya ya. Teman-teman, apa jadinya kalau seorang menteri secara terbuka meminta seorang pengkritik untuk kelak meminta maaf hanya karena target ekonomi berhasil tercapai? Menarik sekali, bukan? Inilah potongan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang baru saja menanggapi kritik dari akademisi Rocky Gerung. 2 menit awal tadi. Kita sudah melihat bagaimana Purbaya dengan santai menanggapi kritik Rocky. Ia menyebut kebijakan penempatan dana ratusan triliun rupiah di perbankan bukanlah kesalahan, melainkan strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan tegas, ia mengatakan, jika pertumbuhan bisa naik dari 5% menjadi 6% atau lebih, maka Rocky Gerung seharusnya meminta maaf. Nah, di titik ini muncul pertanyaan penting. Apakah wajar seorang pejabat publik menuntut lawan argumen untuk meminta maaf jika target kebijakan tercapai? Apakah logika semacam ini sehat untuk demokrasi kita? Teman-teman, mari kita bahas bersama dengan kepala dingin. Kita tidak akan menyerang pribadi siapapun, karena yang kita kritisi di sini adalah argumen dan kebijakan, bukan orangnya. Tujuannya jelas, agar bangsa ini tetap pada jalur rasional, menjaga perdebatan sehat, dan melindungi NKRI dari polarisasi yang tidak perlu. Teman-teman, kalau kita melihat lebih dalam, apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebenarnya menunjukkan rasa percaya diri sekaligus optimisme. Ia berani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa didorong kembali dari level 5% menuju 6% atau lebih. Ini bukan angka kecil. Kenaikan 1% dalam skala ekonomi nasional berarti triliunan rupiah tambahan dalam aktivitas ekonomi, lapangan kerja baru, dan perputaran modal yang lebih sehat. Kalau kita perhatikan, penempatan dana pemerintah di perbankan yang sempat dikritisi Rocky Gerung, pada dasarnya punya logika kebijakan. Dana tersebut bukan dibiarkan mengendap, melainkan diarahkan agar bank punya likuiditas yang cukup untuk menyalurkan kredit.
Nah, kredit inilah yang bisa menggerakkan dunia usaha, baik industri besar maupun UMKM. Jadi ada harapan efek domino positif bagi perekonomian rakyat. Teman-teman, Rocky memang punya gaya bicara yang tajam, bahkan kadang terkesan sinis. Tapi justru disitulah nilai kritiknya. Sebab kritik yang keras memaksa pemerintah untuk tidak terlena. Dan Purbaya sendiri sudah mengakuinya. Dia bilang kritik itu semacam kontrol agar dirinya tidak tidur, tidak lengah, dan terus bekerja keras. Ini menunjukkan kedewasaan seorang pejabat publik yang bisa menanggapi kritik tanpa marah-marah, bahkan menjadikannya cambuk. Kita patut mengapresiasi sikap ini. Karena dalam sistem demokrasi, pejabat publik memang harus siap menerima kritik. Namun, kalau kebijakan yang dikritisi itu ternyata berhasil membawa manfaat nyata, wajar juga kalau publik memberi pengakuan. Dan di titik inilah pernyataan Purbaya terasa sebagai tantangan terbuka. Mari kita lihat hasilnya di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Teman-teman, bayangkan jika pertumbuhan ekonomi betul-betul tembus di atas 6%. Itu artinya daya beli masyarakat naik, investasi bertambah, dan peluang kerja lebih luas. Dalam konteks inilah, pernyataan Purbaya bukan sekadar emosional, tetapi bentuk keyakinan bahwa kebijakannya bisa memberikan dampak nyata bagi rakyat banyak. Teman-teman, mari kita masuk lebih jauh. Pernyataan Purbaya Yudisadewa bahwa ekonomi bisa naik dari 5% ke 6% atau bahkan lebih tentu bukan sekadar ucapan ringan. Di balik kalimat itu ada kepercayaan diri, ada data, ada hitungan, dan ada strategi kebijakan. Karena mengelola ekonomi sebuah negara sebesar Indonesia bukan perkara kecil. Mari kita lihat apa artinya pertumbuhan ekonomi di level 6%. Pertama, 6% itu bukan angka sembarangan. Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, perang geopolitik, harga energi yang naik turun, dan ketidakpastian pasar internasional, banyak negara justru kesulitan menjaga pertumbuhan di atas 3%. Kalau Indonesia bisa menembus 6%, itu akan menempatkan kita dalam kategori negara dengan performa ekonomi terbaik di dunia. Kita bisa menjadi contoh di kawasan Asia Tenggara, bahkan diperhitungkan oleh kekuatan besar. Dampak nasionalnya sangat luas, teman-teman. Pertumbuhan tinggi berarti aktivitas usaha meningkat. UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi akan merasakan permintaan naik. Lapangan kerja baru terbuka. Anak muda yang lulus kuliah tidak lagi terlalu pusing mencari kerja karena ada lebih banyak lowongan. Daya beli masyarakat naik, artinya kehidupan sehari-hari bisa lebih sejahtera. Kedua, pertumbuhan ekonomi 6% juga akan memperkuat posisi fiskal negara. Penerimaan pajak meningkat karena dunia usaha makin bergairah. Dengan penerimaan yang lebih besar, pemerintah bisa lebih leluasa membiayai program-program sosial, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai bantuan untuk kelompok rentan. Jadi ada potensi multiplier efek yang luas sekali. Teman-teman, disinilah letak optimisme Purbaya yang patut kita apresiasi. Ia tidak alergi kritik. Bahkan ia menyebut kritik Rocky Gerung itu sebagai kontrol agar dirinya tidak tidur di kursi kekuasaan. Itu artinya ada kesadaran bahwa pejabat publik memang tidak boleh terlena. Kritik bukanlah musuh, melainkan alarm yang mengingatkan. Dan kalau memang kebijakannya berhasil, ya wajar kalau ia ingin publik juga mengakui keberhasilan tersebut. Tapi, apakah sikap itu lantas menjatuhkan Rocky? Tidak. Justru di sini letak keindahan demokrasi. Rocky tetap bisa melontarkan kritik tajamnya, Purbaya tetap bisa bekerja dengan strateginya, dan publik mendapat manfaat dari keduanya. Kritik menjaga pemerintah tetap fokus, sementara optimisme kebijakan memberikan arah pembangunan. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Sekarang mari kita bicara soal kebijakan penempatan dana 200 triliun di perbankan yang jadi inti kritik Rocky. Banyak yang khawatir dana itu hanya akan menguntungkan bank, tidak langsung menyentuh rakyat. Tapi logika kebijakan ini sebenarnya cukup jelas. Dengan dana besar di bank, likuiditas terjaga. Bank tidak kesulitan menyalurkan kredit. Dan kredit yang lancar bisa mendorong dunia usaha, mulai dari perusahaan besar sampai UMKM. Artinya, dana itu bisa menggerakkan ekonomi real. Kalau diawasi dengan baik, tentu ada syarat penting, transparansi dan pengawasan. Dana sebesar itu harus benar-benar dipastikan mengalir ke sektor produktif, bukan sekadar parkir. Nah, disinilah peran publik dan para pengkritik, termasuk Rocky Gerung. Mereka penting untuk memastikan agar kebijakan tidak salah arah. Jadi, kalau Rocky bersuara keras, itu justru memperkuat mekanisme kontrol.
Teman-teman, dalam kehidupan berbangsa, kita memang perlu dua hal sekaligus, optimisme dan kritik. Optimisme memberi semangat untuk maju, kritik menjaga agar tidak tersesat. Bayangkan kalau tidak ada kritik, bisa jadi pemerintah akan terlalu percaya diri dan abai pada dampak negatif kebijakan. Tapi bayangkan juga kalau hanya ada kritik tanpa solusi, maka bangsa ini akan jalan di tempat, penuh pesimisme dan kehilangan arah. Purbaya memilih sikap optimis. Ia berkata dengan jelas, kalau pertumbuhan bisa kembali naik, Rocky harus minta maaf. Kalimat itu bisa dibaca bukan sekadar tantangan pribadi, melainkan ajakan agar publik menilai berdasarkan hasil nyata. Jangan hanya terpaku pada narasi pesimis, tapi lihat juga data dan capaian di lapangan. Ini adalah pesan bahwa kita harus menilai kinerja dengan jernih, bukan sekadar sentimen. Teman-teman, tentu kita semua berharap ekonomi Indonesia betul-betul bisa menembus 6%. Karena ini bukan soal gengsi pribadi Purbaya atau Rocky. Ini soal masa depan bangsa, masa depan kita semua. Kalau target itu tercapai, maka jutaan rakyat akan merasakan dampak positifnya. Dan bukankah itu yang kita inginkan bersama? Sebuah bangsa yang lebih kuat, lebih sejahtera, dan lebih percaya diri di tengah dunia. Namun kita juga tidak boleh menutup mata. Tantangan ke depan tidak ringan. Pertama, stabilitas politik harus dijaga. Jangan sampai perdebatan elit justru menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kedua, birokrasi harus disiplin. Jangan ada penyalahgunaan dana atau kredit macet yang justru menghambat. Ketiga, harus ada keberanian untuk terus melakukan reformasi struktural agar pertumbuhan tidak hanya sebentar, tapi berkelanjutan. Teman-teman, disinilah peran kita sebagai masyarakat sipil. Kita harus mendukung langkah-langkah positif pemerintah, tapi tetap mengawal dengan kritis. Mendukung bukan berarti membenarkan semua hal. Mengkritik bukan berarti membenci. Keseimbangan inilah yang membuat demokrasi Indonesia tetap sehat. Maka ketika Purbaya menantang Rocky untuk meminta maaf jika target ekonomi tercapai, mari kita lihat itu sebagai simbol optimisme. Sebuah pesan bahwa pemerintah berani diuji oleh waktu dan hasil. Kalau berhasil, silakan akui. Kalau gagal, silakan koreksi. Inilah kontrak sosial yang sehat antara rakyat dan pemerintah. Teman-teman, akhirnya kita sampai pada inti pesan video ini. Kita tidak sedang membela individu. Kita sedang membela akal sehat. Kita tidak sedang berpihak pada nama, tapi pada argumen. Kita ingin bangsa ini maju dengan rasionalitas, bukan terjebak dalam kebencian atau fanatisme. Kritik Rocky tetap penting, optimisme Purbaya juga perlu. Kombinasi keduanya bisa jadi vitamin bagi demokrasi kita. Dan untuk itu, mari kita terus dorong agar diskursus publik Indonesia tetap berkualitas, tetap berbasis data, dan tetap menjaga NKRI. Jangan sampai kita terpecah hanya karena perbedaan pendapat. Karena pada akhirnya kita semua ingin Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih makmur. Teman-teman, mari kita dalami lagi. Ketika Purbaya Yudhi Sadewa berbicara soal target ekonomi 6%, ia sebenarnya sedang menyampaikan pesan yang lebih besar. Pesan itu bukan hanya untuk Rocky Gerung, bukan juga sekadar untuk para pengkritik, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Peace bahwa kita tidak boleh puas dengan capaian saat ini. Kita harus berani bercita-cita lebih tinggi, bekerja lebih keras, dan menjaga konsistensi. Kalau kita perhatikan, ekonomi 5% memang cukup stabil, tapi sering disebut sebagai zona nyaman. Banyak ekonom berpendapat, kalau Indonesia hanya tumbuh di angka itu, maka sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Kita butuh lompatan, kita butuh pertumbuhan di atas 6%, agar bisa mengejar visi Indonesia Emas 2045. Nah, disinilah optimisme Purbaya menemukan relevansinya. Ia tidak ingin bangsa ini sekadar puas dengan kondisi aman-aman saja. Namun, tentu saja jalan menuju 6% tidak mudah. Ada 3 tantangan besar yang perlu kita cermati. Pertama, konsumsi domestik. Selama ini motor utama pertumbuhan kita adalah konsumsi masyarakat. Kalau daya beli turun, maka pertumbuhan ikut melemah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus benar-benar menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap stabil, inflasi terkendali, dan pendapatan rakyat meningkat. Kedua, investasi. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi, Indonesia harus menjadi tujuan investasi yang menarik. Itu artinya kita perlu kepastian hukum, birokrasi yang efisien, dan infrastruktur yang memadai. Di sini, Purbaya dengan kebijakannya bisa memainkan peran penting. Dengan memastikan perbankan kuat, kredit lancar, dan modal tersedia, dunia usaha akan lebih percaya diri menanamkan investasinya. Ketiga, ekspor dan industri.
Dunia sekarang penuh persaingan. Negara-negara lain juga berlomba menarik investor dan memperluas pasar. Indonesia harus cerdas mengelola sumber daya alam, mengembangkan industri hilir, dan memperkuat daya saing produk lokal. Dengan demikian, kita tidak hanya jadi pasar, tapi juga produsen yang disegani. Teman-teman, bayangkan jika ketiga aspek ini bisa berjalan serentak. Konsumsi masyarakat naik, investasi tumbuh, ekspor kuat. Maka target 6% itu bukan lagi mimpi, tapi kenyataan yang bisa dicapai. Nah, kembali ke kritik Rocky. Rocky bilang, seolah Purbaya hanya bertindak sebagai juru bayar, sekadar mengurus uang negara tanpa visi. Tetapi, apa yang kita lihat di sini justru sebaliknya. Purbaya mencoba menata strategi besar, dari kebijakan fiskal sampai likuiditas perbankan. Jadi, kritik Rocky tetap penting sebagai pengingat, tapi kenyataannya, arah kebijakan ini punya logika yang jelas. Kita bisa katakan bahwa perdebatan antara Purbaya dan Rocky ini justru sehat untuk bangsa. Rocky menguji argumen dengan kritik, Purbaya membalas dengan keyakinan dan rencana. Dan pada akhirnya, penentu bukanlah kata-kata melainkan fakta. Apakah ekonomi benar-benar bisa naik ke 6%? Apakah rakyat merasakan manfaat nyata? Itulah yang akan menjadi ukuran. Teman-teman, sebagai masyarakat, tugas kita adalah memastikan bahwa janji dan target itu benar-benar diwujudkan. Kita harus mengawal, mengawasi, dan mendukung kebijakan yang tepat. Jangan sampai dana besar yang ditaruh di perbankan hanya menguntungkan segelintir kelompok. Jangan sampai pertumbuhan 6% hanya tercatat di laporan, tapi tidak terasa di dompet rakyat. Disinilah peran kita sebagai warga negara, ikut aktif, ikut kritis, dan ikut peduli. Kalau optimisme Purbaya terbukti, maka itu akan menjadi kemenangan bersama. Kemenangan pemerintah, kemenangan rakyat, dan kemenangan akal sehat. Karena kritik Rocky tetap berperan dan optimisme Purbaya tetap berjalan, kedua sisi ini saling mengisi, saling menyeimbangkan, saling menguatkan demokrasi kita. Teman-teman, mari kita simpulkan. Perdebatan antara Purbaya Yudi Sadewa dan Rocky Gerung bukan sekadar adu argumen pribadi. Cawe ini adalah cermin dari dinamika demokrasi kita. Di satu sisi, Rocky menghadirkan kritik tajam sebagai mekanisme kontrol. Di sisi lain, Purbaya menunjukkan optimisme bahwa kebijakan yang ia jalankan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6% atau lebih. Apa makna semua ini bagi kita? Sangat jelas. Bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh sehat ketika ada kritik dan ada jawaban. Kritik mencegah pemerintah terlena, sementara jawaban dan kinerja konkret menunjukkan arah pembangunan. Bukan soal siapa yang menang, tapi soal bangsa yang belajar untuk berpikir rasional. Dan pada akhirnya, yang paling penting bukanlah janji ataupun kritik semata, melainkan hasil nyata yang dirasakan rakyat. Apakah harga stabil? Apakah pekerjaan tersedia? Apakah anak-anak kita bisa sekolah dengan layak? Apakah masyarakat kecil bisa hidup lebih sejahtera? Inilah ukuran keberhasilan kebijakan, dan inilah yang harus kita kawal bersama. Channel ini, Nalar Bangkit, berdiri dengan satu tujuan, menjaga ruang diskusi yang sehat. Kita mendoa berpihak pada individu, tapi pada akal sehat. Kita tidak membela nama, tapi membela argumen yang logis dan data yang faktual. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdebat tanpa bercerai-berai, berbeda pendapat tanpa bermusuhan, dan mencari solusi bersama demi NKRI. Jadi teman-teman, kalau kalian setuju bahwa diskusi seperti ini harus terus hidup, mari kita jadikan channel ini rumah bersama. Tempat di mana kritik dan optimisme bisa berjalan seiring. Tempat di mana kita semua belajar menjaga logika, menjaga kebersamaan, dan menjaga Indonesia. Sekarang saatnya saya mengajak kalian, dukung terus Nalar Bangkit dengan cara sederhana tapi penting. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, berikan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Supaya semakin banyak yang ikut berdiskusi sehat, semakin banyak yang tercerahkan, dan semakin banyak yang bersama-sama menjaga akal sehat bangsa. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Apakah optimisme Purbaya realistis? Ataukah kritik Rocky tetap lebih relevan? Semua suara akan kita dengarkan karena setiap pendapat berharga untuk perjalanan bangsa ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap rasional, dan selalu cintai Indonesia kita bersama.